Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diperjumpakan dalam program Saat Teduh untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya senantiasa mengarahkan kita kepada kehendak-Nya untuk menjadikan hidup kita ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami diperjumpakan kembali untuk merenungkan firman-Mu melalui saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah kehidupan kami terarah kepada kemuliaan-Mu. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama. Saya pilih dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-13 ayat 8. Roma pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sungguh berbahagia kita yang mendapat kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Lebih berbahagia kita ketika kita memelihara firman ini dan melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perenungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema hutang kasih. Hutang kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernahkah kita merasa menyesal ketika seharusnya kita berbuat baik kepada orang lain, namun kita tidak melakukannya? Kadang-kadang begitu banyak kesempatan yang kita lewatkan begitu saja. Dan nanti setelah waktu berlalu, barulah kita menyesali. Kok kita tidak melakukan itu ya? Kita merasa berhutang sekali. Di saat kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita tidak melakukannya. Inilah yang disebut hutang kasih. Untunglah kalau orang yang kepadanya kita menunda untuk berbuat kasih itu masih hidup, tetapi lebih menyesal lagi ketika kita selalu menunda-nunda untuk berbuat baik kepada orang itu, dan pada akhirnya dia meninggal, atau setidak-tidaknya pada akhirnya orang tersebut harus pergi jauh dari kita dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Maka sungguh-sungguh kita akan merasa menyesal dan kita akan merasa berhutang seumur hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, hutang adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan atau harus kita bayar. Sama halnya dengan lakukanlah kepada orang lain apa yang seharusnya kamu lakukan kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggunakan istilah hutang dalam perwujudan kasih, bahwa kasih adalah sebuah kewajiban kita sebagai orang percaya.
yang harus kita lakukan kepada semua orang. Maka manakala ada sebuah kewajiban kita yang tidak kita penuhi, itu berarti kita telah berhutang. Cobalah renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Secara finansial, mungkin kita tidak punya utang apa-apa. Tetapi ternyata secara tidak sadar kita telah berhutang banyak kepada banyak orang. Bagi mereka yang seharusnya kita kasihi, namun kita tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mencermati bacaan ini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sangat jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah hutang finansial, bukanlah hutang barang tertentu atau benda-benda tertentu, melainkan pada sebuah tindakan kasih yang merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya. Janganlah kamu berhutang apa-apa adalah tentang sebuah perbuatan baik yang wajib kita lakukan. Jikalau kita punya kesempatan untuk menolong sesama, janganlah menghindarinya. Jikalau kita punya kesempatan untuk menyapa orang lain, sapalah dia dengan baik dan sopan. Jikalau kita punya kesempatan untuk bercerita tentang orang lain, ceritakanlah dia dengan baik dan jangan menggosipkannya. Jikalau kita punya kesempatan untuk berdamai dan mengampuni orang lain, lakukanlah. Jangan malah mendendamnya dan lain-lain sebagainya. Jikalau kita melewatkan kesempatan yang baik itu untuk seharusnya kita melakukan kasih kepada semua orang, tetapi kita melalaikan kewajiban kita, maka sama halnya dengan kita tidak membayar utang-utang kita. Kenapa? Karena Tuhan telah mempiutangi kita dengan kasih yang tiada taranya. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 12 Paulus berkata, "Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang. Karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melakukan segala yang baik kepada kita. Jadi bagaimana mungkin kita enggan untuk berbagi kasih dengan orang lain yang ada di sekitar kita?" Saudara-saudara, saya membayangkan begitu banyak orang-orang percaya telah menumpuk utang yang luar biasa banyaknya dalam hal ini. Hanya mau dikasihi, tetapi enggan untuk mengasihi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bebaskan diri kita dari hutang kasih ini dengan melakukan kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Hidup saling mengasihi. Janganlah kita berhutang kasih dengan menunda atau bahkan menghindari berbuat kasih. Tuhan memberikan kita kesempatan sebaik-baiknya. Maka marilah kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk saling berlaku kasih dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Salam kasih kepadamu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah mengasihi kami dengan kasih yang tiada tara. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih-Mu bagi kami. Kami terus ada sebagaimana adanya kami sampai sejauh ini. Itu semua tidak terlepas dari kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa, dan Engkau menanggungnya sendiri. Menjadi bukti kasih-Mu yang tiada taranya bagi kami. Namun ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, mampukanlah kiranya kami, gerakkanlah kiranya hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa berbagi kasih dengan semua orang yang ada di sekitar kami, agar supaya kewajiban kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu sungguh-sungguh dapat kami wujudkan dengan baik, membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami semua, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Peliharakanlah kami selanjutnya ya Tuhan, arahkanlah kami kepada kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Berlaku kasihlah dengan semua orang yang Tuhan mungkinkan kepadanya kita harus berbuat baik. Tuhan kiranya menolong, memampukan kita menjalani hidup ini sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.